pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita masuk ke minggu yang kedua bulan April ini setelah kita melalui masa Paskah yang tidak bisa kita rayakan seperti kayak beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, kita sering mendengar firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Saya ingin menekankan kepada firman yang mengatakan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, jangan menjadi serupa dengan dunia. Saudara, iblis sangat giat dan sangat keras berjuang untuk mempengaruhi pikiran orang supaya kita tetap menjadi serupa dengan dunia, supaya kita tidak serupa dengan pikiran Allah, dengan pikiran Kristus. Nah, saya mau ajak saudara untuk memikirkan, untuk merenungkan bagaimana cara kerja iblis mempengaruhi pikiran seseorang, karena itu juga akan bisa berdampak kepada saudara. Saya pikir iblis dan roh jahat itu seperti kayak Superman yang dapat mempunyai pandangan X-ray, ya, yang sanggup menembus anatomi manusia. Karena mereka menurut Matius pasal 12 ayat 43-45 itu seperti yang pernah saya jelaskan, mereka tuh dapat mendeteksi apakah jiwa seseorang, jiwa kita ini bersih atau kotor, terjaga atau kosong. Sehingga mereka bisa memutuskan mereka menyerang atau mereka akan menunggu kesempatan yang bagus. Tetapi sejatinya mereka tidak dapat menembus hati manusia. Mereka hanya bisa memberikan umpan jebakan. Saat seseorang termakan umpan jebakan iblis, maka ia membuka pertahanan rohaninya kepada pikiran iblis. Sehingga iblis dan kawan-kawannya, yaitu roh-roh jahat itu, berusaha mengiming-imingi manusia dengan menyuntikkan pikiran atau idenya pada pikiran kita, pada emosi kita, pada perasaan kita. Misalnya pikiran iri hati, pikiran jahat, serakah, nafsu bejat, perasaan sombong, dan lain-lain. Jika ada seseorang yang mempelajari kebatinan, ya pada taraf tertentu, itu mampu membaca pikiran seseorang, itu bukan karena ia mampu menembus pikiran orang lain, tetapi karena ia menerima pikiran dari roh jahat, roh yang lain, dan orang yang dituju kepada hipnotismenya dia atau kepada konsentrasinya dia itu juga terkoneksi dengan pikiran roh jahat, sehingga ia sepertinya mengetahui pikiran orang lain, tapi sebetulnya itu pikiran si jahat. Ketika Tuhan Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis tidak tahu persis apa isi hati dan apa jati diri Tuhan Yesus. Maka dia berusaha untuk mencobai Tuhan. Karena iblis melihat dan mengira bahwa Tuhan Yesus itu hanya seperti kayak manusia-manusia yang lainnya. Mereka juga tidak bisa melihat dan menilai hati Tuhan Yesus. Itulah sebabnya ia menawari Tuhan dengan 3 jebakan yang selama ini cukup mempan jika dia umpankan kepada manusia, yakni dengan memancing munculnya sifat keserakahan atau greedy-nya manusia. Iblis berpikir Tuhan Yesus mudah tergoda seperti manusia pada umumnya. 3 umpan jebakan iblis yang biasanya mempan kepada manusia. 1, ingin serba cepat, tidak mau mengalami susah, maunya serba instan, cepat untuk memenuhi urusan daging. Dalam hal ini adalah seputar masalah perut ke bawah. Terus yang kedua, ingin mendapatkan sensasi atau penghormatan, kekaguman, pujian dari orang lain. Menjadi sesuatu yang lebih, yang wah daripada yang lainnya. Dan dianggap sebagai manusia-manusia super. Nah, terus yang ketiga, ingin menikmati kekayaan dunia. Memuaskan keinginan matanya itu dengan kekayaan dunia. Ini sejajar dengan 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15-16 tentang keinginan dunia, yaitu keinginan daging, keangkuhan hidup, dan keinginan mata. Saya bacakan ayat 15 dan 16. Janganlah mencintai dunia ini atau hal-hal yang ada di dalam dunia. Jika seorang mencintai dunia, kasih Bapa tidak ada di dalam dia. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keinginan daging adalah keinginan atau nafsu duniawi, seperti nafsu seksual dan kerakusan. Sedangkan keinginan mata itu adalah keinginan yang muncul dari apa yang dia lihat, seperti kecantikan, kekayaan. Nah,
Di dalam Matius pasal 4 ayat 1-10, saya akan nanti membahas dan menjelaskan kepada saudara secara detail bagaimana iblis membuat jebakan-jebakan kepada Tuhan Yesus, dan itu juga pola yang diberikan atau yang diterapkan oleh iblis kepada kita. Saya bacakan Matius pasal 4 ayat 1-10. Kemudian Yesus dipimpin oleh Roh ke padang belantara untuk dicobai oleh iblis. Dan ia berpuasa 40 hari dan 40 malam. Sesudah itu ia menjadi lapar. Lalu datanglah ia yang mencobai itu dan berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Namun ia menjawab dan berkata, "Ada tertulis, bukan oleh roti saja manusia hidup, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya di puncak bait Allah. Bapak Ibu, bait Allah ini disebut sebagai bait suci, adalah pusat hidup keagamaan orang-orang Yahudi. Ya, berada di pusat kota Yerusalem di sebelah benteng Antonia, benteng orang-orang Romawi. Nah, ayat 6, dan berkata kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena ada tertulis mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mengangkat engkau di atas tangan mereka supaya kakimu jangan menyandung batu." Yesus berkata kepadanya, "Sekali lagi ada tertulis, kamu jangan mencobai Tuhan Allahmu." 8. Sekali lagi iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia beserta kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau tersungkur dan menyembah aku." Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Hanyalah iblis, ada tertulis, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepadanya saja kamu beribadah." Nah, kita akan membahas satu persatu. Kita membahas umpan yang pertama, yaitu keinginan untuk serba cepat. Karena manusia itu rata-rata tidak mau mengalami kesusahan, tidak mau mengalami kesulitan, penderitaan yang berlama-lama. Manusia pengen cepat menyelesaikan masalahnya, sehingga mereka sering tidak taat pada prosedur atau tatanan yang telah ditetapkan oleh Allah. Contoh, mengapa ada orang berzina? Mengapa ada orang tidak mau menunggu saat pernikahan untuk melakukan hubungan suami istri? Kalaupun sudah menikah, mengapa ada orang yang suka berselingkuh, tidak setia kepada pasangannya dan mencari gebetan yang lainnya? Nah, karena orang-orang ini sudah keburu nafsu dan tidak bisa mengendalikan diri, sehingga tidak lagi menghormati kesucian lembaga pernikahan. Tidak lagi menghormati tatanan yang ditetapkan oleh Allah bahwa hubungan suami istri hanya bisa dilakukan di dalam koridor pernikahan. Ibrani pasal 13 ayat 4, terjemahan AYT, "Perkawinan harus dijunjung dengan penuh hormat oleh semua orang dan jagalah ranjang perkawinan supaya tetap murni." Arti tetap murni itu adalah tidak dicemari oleh dosa seksual. Ya. Sebab Allah akan menghukum orang-orang yang cabul dan para pezina. Kalau terjemahan baru begini bunyinya, "Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah." Dihakimi Allah atau dihukum oleh Allah. Saudara, para pezina, orang-orang yang telah mencemarkan ranjang perkawinan akan menghadapi tahta Allah, tahta pengadilan Allah jika dia tidak bertobat. Mengapa ada orang yang begitu sulit melepaskan diri dari perjudian? Karena mereka nggak tahan dengan kekurangan uang. Kekurangan uang bukan hanya masalah yang dihadapi oleh orang miskin loh. Banyak orang kaya yang merasa kekurangan uang. Tetapi mereka malas menunggu hasil, malas bekerja keras, malas belajar, lalu mereka ingin mendapatkan uang yang cepat dengan cara berjudi. Judi lantas menjadi satu ikatan yang sulit dilepaskan pada beberapa orang tersebut. Lainnya, mengapa orang mengejar kesaktian, ilmu-ilmu gaib? Karena mereka tidak tahan menghadapi ancaman, tidak tahan menderita bagi Tuhan. Karena mereka berpikir dengan kesaktian, baik ilmu yang hitam maupun ilmu putih, mereka berharap segera menyelesaikan masalah mereka dengan cara gaib. Misalnya, jika sulit mencari jodoh, maka jalan pintasnya pakai ilmu pelet bagi pria atau ilmu pengasih bagi wanita. Kalau lambat jadi orang kaya, ya pakai ilmu pesugihan, pelihara tuyul. Kalau takut dilukai orang, ya pakai ilmu kebal, ilmu tenaga dalam, dan lain-lain. Ya. Terus, mengapa ada orang yang suka pergi ke peramal
suka cari primbon-primbon. Karena mereka takut dengan masa depan. Mereka tidak bersedia berjaga-jaga seperti yang diperintahkan oleh Tuhan di Matius pasal 26. Mereka tidak suka memiliki pertumbuhan rohani di dalam Tuhan. Mereka ingin instan mendapat jawaban secara gaib, secara adikodrati, tanpa mau bergumul dengan Tuhan. Ya, orang Kristen yang injilis sekalipun banyak yang terjebak di dalam mistisisme. Misalnya mereka memanggil pendeta untuk mendoakan kesuksesan, kemajuan usaha, jodoh, keberhasilan karir, kesembuhan dari sakit penyakit, dan lain-lain. Mereka merasa bahwa seorang pendeta itu lebih sakti daripada orang awam, atau paling tidak mereka yakin bahwa pendeta mereka itu punya nomor PIN pada HP-nya Tuhan, atau password untuk membuka pintu surga untuk mencurahkan berkat-berkat buat dirinya. Nah, pemahaman ini merupakan warisan budaya kuno yang mempercayai kekuatan-kekuatan dukun, kekuatan mistis yang dapat mengendalikan alam gaib. Ya, kalau dukun memang mereka spesialisasinya mengendalikan roh-roh jahat untuk bisa diperhamba atau digunakan buat dimanfaatkan buat manusia. Tetapi Tuhan sama sekali bukan pribadi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Bukan pribadi atau roh yang bisa dikendalikan oleh manusia. Kalau ada orang berani berpikir bahwa Tuhan bisa dikendalikan atau dimanfaatkan oleh dirinya, maka orang itu benar-benar kurang ajar. Ya, kita harus berubah. Jangan egois dan tidak peduli pada keinginan Bapa. Hargai perasaan Bapa. Bapa yang sungguh agung, Bapa yang di tempat yang maha mulia. Masakan kita mau ngatur beliau? Masakan kita mau merendahkan beliau? Telah memberi teladan bahwa Tuhan itu menolak bujukan iblis untuk mengambil jalan pintas. Nah, ini kita harus belajar sungguh-sungguh. Tuhan memberikan sebuah jawaban yang tegas kepada ide untuk mengubah batu menjadi roti. Ya, beliau jawab, bukan oleh roti saja manusia hidup, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya manusia harus mengalami pertumbuhan rohani oleh didikan firman Tuhan. Jangan asal ingin semua keinginannya itu dipenuhi. Ya, tapi orang harus belajar firman Tuhan. Dibentuk oleh Tuhan dulu, sampai kedapatan tak bercacat dan bercela. Terus yang kedua, iblis memberikan umpan untuk ingin mendapatkan sensasi. Bagi orang muda, terkenal seperti selebritis, seperti bintang film, penyanyi pop terkenal, itu adalah sebuah impian. Karena dengan keterkenalan mereka, mereka dipuja, dikagumi, dan tentu banyak fans, banyak pengikut, dan ujung-ujungnya pasti uang mengalir, kesenangan terjamin. Nah, di wilayah gereja juga berlaku kecenderungan demikian. Ada sensasi-sensasi tersendiri di balik kesuksesan sebuah pelayanan. Misalnya karena karunia-karunia yang menonjol, membuat seorang hamba Tuhan yang memiliki karunia seperti itu akan terkenal dan akan mudah mendapatkan uang. Tidak heran ada pendeta di Afrika Selatan tuh begitu terobsesi dengan keterkenalan itu, dia mengekspos kisah saat ia membangkitkan orang mati. Dan terakhir, orang mengetahui bahwa itu adalah fake atau bohong-bohongan karena ternyata itu rekayasa. Jadi orang disuruh pura-pura mati, terus kemudian dia berdoa, terus kemudian orang itu bangun. Mungkin hamba Tuhan ini pengen memiliki sensasi seperti yang dialami oleh Reinhard Bonnke ya. Reinhard Bonnke ini adalah penginjil dari Jerman yang pernah berdoa untuk pendeta Daniel Eke Cuku yang sudah mati 3 hari dan sudah diformalin, dan pendeta Daniel Eke Cuku itu bangun dari kematiannya. Nah, pendeta dari Afrika Selatan itu mungkin pengen terkenal seperti itu. Jadi dia merekayasa sebuah kejadian miracle. Sensasi demikian itu sebetulnya sama dengan mencuri tahta Allah. Karena manusia yang dirasuk keinginannya itu ingin mendapatkan perhatian dan pujaan dari orang lain, itu sebetulnya sedang mencuri tahta Allah. Ini adalah sifat Lucifer seperti yang ditunjukkan di dalam Yesaya 14 yang pernah saya bagikan. Dan sifat ini mau dicangkokkan dalam hati manusia, mau dicangkokkan dalam hati saudara dan saya. Ya, tidak ada manusia yang tahan, tidak ada manusia yang kebal terhadap godaan sensasi seperti ini. Bahkan pendeta pun seperti saya dapat mudah jatuh ke dalam jebakan seperti itu kalau tidak waspada. Nah, Tuhan Yesus ingin dijebak supaya jatuh di dalam mencari sensasi, mencari kehormatan pujian yang murahan. Beliau disuruh menjatuhkan diri dari hubungan bait suci supaya ada peragaan kuasa saat ada malaikat datang menangkapnya sebelum menyentuh lantai. Nah, coba Anda simak fenomena seperti berikut ini yang saya contohkan, saya cuplik dari sebuah YouTube di kota London,
bagaimana orang berjalan di atas air di sungai Thames, sungai yang membelah di tengah-tengah kota London. Mengapa saya tunjukin video klip orang yang dapat berjalan di atas air ini? Saya ingin mengatakan kepada para ateis bahwa keyakinan bahwa Tuhan atau dunia roh itu tidak ada atau mitos saja, itu anggapan bodoh. Kenyataannya ada orang yang dapat mengalahkan hukum gravitasi tersebut, menunjukkan bahwa ada kekuatan lain di luar kewajaran kita, di luar kenormalan kita. Jadi mestinya kita bertanya, dari mana kemampuan orang tersebut? Saya bertahun-tahun dan berkali-kali melayani orang-orang sakti. Jadi jika ada orang yang berkata bahwa setan atau roh jahat itu tidak ada, maka saya katakan bahwa anggapan itu bodoh. Dan menurut saya orang itu terlalu sombong. Orang dapat memiliki kesaktian dan kemampuan supranatural itu real loh, nyata. Senyata udara yang kita hirup di udara ini, di atmosfer ini. Seperti berjalan di atas air, bahkan ada yang terbang, menciptakan api dengan tangan kosong, kebal peluru, kebal dibacok, memukul dari jarak jauh, bahkan membuat lawan jenis tergila-gila dan jatuh cinta. Semuanya itu ada dan ilmu semacam itu ada, nyata. Saya katakan bahwa semuanya itu demonis tentunya, walaupun bukan digunakan untuk melakukan kejahatan atau melukai orang lain. Seorang dosen sekolah Alkitab saya yang mengajar okultisme dahulu pernah bercerita bahwa ia pernah datang ke pertunjukan sirkus bersama dengan keluarganya. Nah, di sirkus itu ada salah satu acaranya adalah mempertontonkan kehebatan pawang untuk mengendalikan binatang-binatang buas, harimau, macan. Ketika dosen saya berdoa, macan-macan itu menjadi tidak terkendali, menjadi ganas, tidak bisa dikendalikan oleh si pawang. Sampai si pawang merasa kewalahan dan si pawang itu memohon-mohon kepada penonton pada waktu itu supaya jika ada orang Kristen yang ada di bangku penonton, ia minta agar bersedia keluar dari arena sirkus tersebut. Pawang itu minta belas kasihan kepada penonton yang Kristen karena kesaktiannya tidak bisa manjur lagi, tidak bisa ditampilkan. Dan dia memohon-mohon karena apa yang dia lakukan itu hanya untuk mencari makan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu orang yang saya pernah layani pelepasan mengaku punya kesaktian sehingga dapat mengunjungi istana Ratu Pantai Selatan. Ia punya kesaktian memukul dari jarak jauh. Apapun kemampuannya dan apapun kegunaannya, entah untuk tujuan baik atau jahat, kemampuan itu bukan dari Tuhan. Ilmu-ilmu kesaktian hanya dipakai untuk mengalihkan perhatian orang dari Tuhan yang benar, karena ilmu-ilmu tadi memberikan sensasi. Dan Tuhan yang benar tidak mau kita punya sesuatu yang bisa membuat kita ini sombong. Bahkan saya pernah membuktikan bahwa kuasa kegelapan itu juga dapat mengendalikan pikiran induk semangnya. Jadi orang yang mengendalikan itu, yang mempunyai ilmu itu juga dikendalikan oleh roh jahat. Sampai orang tersebut dapat melakukan hal-hal yang najis tanpa disadari sepenuhnya. Seorang pemuda yang ahli ilmu bela diri ketika belajar firman Tuhan bersama dengan saya, ia datang kepada saya bahwa ia mengaku tidak bisa berkonsentrasi, pikirannya selalu kacau. Ketika dia membaca firman Tuhan itu susah sekali untuk bisa mengerti firman Tuhan. Dan dia datang kepada saya untuk minta dilayani pelepasan. Setelah dilayani pelepasan, apa yang terjadi? Dia mengaku bahwa dia bisa berkonsentrasi kepada firman Tuhan dan mudah mengerti firman Tuhan. Saya pun harus jujur bahwa kemampuan-kemampuan supranatural dari orang-orang Kristen yang mengaku beraliran atau berfaham karismatik, seperti suka mendapat penglihatan, mendapat pendengaran supranatural yang desibel, ataupun mendengar suara batin yang kuat, terus bisa meramalkan sebuah nubuatan, membuat orang rebah atau pingsan pada waktu penumpangan tangan,
atau berbahasa roh sekalipun. Saudara, itu ada yang palsu. Bahkan semua yang saya katakan tadi itu tidak selalu dari Tuhan. Pengalaman pelayanan pelepasan saya dan apa yang saya pelajari dari beberapa orang membuktikan demikian. Sejujurnya, saya dahulu terobsesi dengan fenomena-fenomena karunia-karunia supranatural dan bahkan saya mengejarnya pada waktu itu. Tahun 95, 2000 itu saya masih mengejarnya. Saya berdoa pada Tuhan, saya berpuasa 3 hari 3 malam selama 2 periode. Saya berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan karunia-karunia itu dan saya mendapatkan apa yang saya doakan tadi, apa yang saya minta. Namun sejalan makin meningkatnya kedewasaan rohani saya dan saya melihat apa hasil dalam pelayanan ini, saya katakan bahwa semuanya itu tidak selalu dapat bermanfaat, tidak terlalu bermanfaat. Bahkan saya terjebak ke dalam pride yang mengotori hati saya. Saya bertemu dengan saudara yang bukan Kristen yang mempraktekkan kesembuhan gaib. Ia punya tenaga gaib dan banyak pasiennya sampai ia bisa mendapatkan kekayaan karena kesaktian kesembuhan tadi. Ya, dia bisa bikin rumah yang bagus sekali. Saya tahu bahwa kuasanya bukan dari Tuhan. Jadi karunia kesembuhan itu bukan lagi dominasi milik orang-orang Kristen atau hamba-hamba Tuhan yang karismatis. Sekarang saya dapat melihat bahwa kuasa dan karunia roh bukan sesuatu yang spesial dan paling berharga di mata Tuhan. Karena kenyataannya tidak banyak orang yang tetap bertahan dalam kesucian, kekudusan, dan dalam panggilan Tuhan. Juga tidak semua orang yang mendapatkan karunia-karunia tadi memiliki karakter yang indah, yang manis di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Sekalipun yang bersangkutan itu menerima pengalaman-pengalaman yang supranatural. Terus terang, dahulu saya terkagum-kagum dengan orang-orang yang katanya bisa mendengar suara Roh Kudus. Saya terkagum dengan orang yang bisa bernubuat karena mendengar suara roh. Beberapa memang tepat sih ramalannya gitu. Tetapi pengalaman 32 tahun saya melayani Tuhan dan berkecimpung di dalam dunia karismatik, saya bisa melihat banyak kepalsuan maupun pemalsuan dari roh jahat. Maksudnya banyak kepalsuan itu banyak orang yang pura-pura, banyak orang yang menipu ya dengan karunia-karunia yang ajaib, tapi sebetulnya itu tipuan gitu. Dan pemalsuan dari roh jahat itu maksudnya bahwa memang orang itu bisa jadi murni, bisa jadi tulus ya, mengabdi kepada Tuhan, tetapi dia ditipu oleh iblis, didomplangi oleh setan. Jadi karunianya atau manifestasi dari kuasa yang dimiliki itu sebetulnya itu berasal dari setan, dari roh jahat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi buah-buah rohlah yang berharga di mata Tuhan. Maka sekarang, sehebat apapun karunia seseorang, sepeka apapun telinga seseorang mendengarkan suara yang adikodrati atau yang supranatural, atau sehebat apapun penglihatan seseorang, patokan saya cuma satu, yakni buah-buahnya. Buah-buah apa yang orang tersebut hasilkan. Matius 7 ayat 17-20 saya akan bacakan. Demikian juga setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, tetapi pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. 18. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik, dan pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Ayat 20. Jadi dari buah-buahnya kamu akan mengenali mereka. Dari buah-buah yang dimanifestasi dihasilkan oleh seseorang, kita akan tahu siapa pokoknya. Pokoknya itu adalah dari Tuhan Yesus atau dari setan. Matius 7 ayat 17-20 tadi menegaskan bahwa dari buahnya kita tahu roh apa yang ada di dalamnya. Jika sekalipun ia berkarunia yang hebat, yang supranatural, yang orang lain tidak bisa lakukan, tetapi jika sifatnya buruk, arogan, sombong, suka bikin batu sandungan, bikin keributan dengan banyak orang, atau melakukan hal-hal yang berdosa, saya yakin itu roh jahat di dalamnya. Jika ia tidak punya buah-buah roh, terutama kasih dan penguasaan diri, itu bukan dari Tuhan. Itu bukan dari Tuhan. Misalnya gengsinya tetap tinggi, sombong, mudah tersinggung, mudah meledak emosinya, tidak peduli kepada jiwa-jiwa terhilang. Masa bodoh orang mau masuk neraka apa tidak? Ya, tidak bisa memberikan kesaksian yang baik. Saudara, sekalipun seorang berkarunia tinggi, jika ia tidak bisa menciptakan damai sejahtera di dalam keluarga ataupun lingkungannya, jika ia tidak bisa mengontrol emosinya, jika ia masih mengumbar hawa nafsu bejatnya, saya berani katakan itu semua dari setan. Saya lebih memilih mengikuti firman Tuhan. Jangan buru-buru percaya kepada setiap roh. Ujilah segala sesuatu walaupun
tidak harus mematikan hal-hal yang rohani. Di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 sampai 21 firman Tuhan katakan, jangan memadamkan roh, jangan memandang rendah nubuat-nubuat, namun pujilah segala sesuatu, peganglah apa yang baik. Saya pikir memang butuh kepekaan dan pengalaman untuk membedakan setiap roh. Dan saya melihat saat ini membanjirnya kepalsuan atau penipuan dari roh-roh jahat. Jadi seseorang misalnya mengaku suka mendengarkan suara Roh Kudus, berdoa dan ada mujizat kesembuhankah atau yang lainnya, mendapat penglihatankah, tetapi tidak memiliki buah-buah roh. Saya hanya punya dua pilihan untuk orang tersebut. Yang pertama, ia mengalami yang disebut waham. Dalam dunia psikologi artinya itu gangguan jiwa. Jadi yang bersangkutan kemungkinan mengalami gangguan jiwa. Yang kedua, atau ia diganggu atau dikendalikan atau dikuasai oleh roh jahat. Orang jenis ini sebetulnya tertipu, ya, ketipu. Walaupun dia tulus, ia berpikir mendapat karunia dari roh Tuhan, tetapi ternyata dari setan. Memang sering tidak kelihatan bedanya, dan ini sedihnya. Dalam Matius pasal 24 ayat 24 dikatakan bahwa sekiranya mungkin akan menyesatkan orang-orang pilihan. Nah, saudara, ini sering memakan korban, termasuk beberapa orang yang saya kasihi, yang pernah saya layani. Maka dalam menyikapi banjirnya manifestasi roh-roh, maka dalam menyikapi banjirnya manifestasi karunia-karunia roh, saya hanya bisa menyarankan, ujilah segala sesuatu, berhikmatlah dan tekuni firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan keraskan hati, tetaplah rendah hati untuk menerima teguran, didikan dari firman Tuhan, atau nasihat yang disampaikan dengan benar, maka Anda akan selamat karena masih mudah dipulihkan kalau orang itu rendah hati. Beda halnya jika Anda tetap sombong, keras hati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Anda yang nyerempet-nyerempet dengan kondisi atau hal-hal yang supranatural, saya ingatkan jangan kejar hal-hal yang mencari sensasi. Tetapi juga jangan juga memadamkan roh, atau lantas menghujat Roh Kudus. Wah, itu lebih berbahaya lagi karena itu bisa tidak diampuni dosanya. Intinya adalah ujilah. Bapak Ibu, jawaban Tuhan untuk ide iblis untuk mencari sensasi ini itu jelas sekali dan tegas. Tuhan berkata, sekali lagi ada tertulis, kamu jangan mencobai Tuhan Allahmu. Artinya apa? Jangan meremehkan Tuhan Allah. Jangan pengen kita menyaingi Tuhan Allah. Jangan kita menganggap Tuhan Allah itu bisa disejajarkan dengan kita mengalami pujian, dengan kita mengangkat diri kita lebih daripada yang lainnya dan mau pengen menyamai Allah. Jangan merendahkan Tuhan Allah dengan sikap kita ingin disembah, ingin dikagumi, ingin dipuja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, intinya itu jangan melampaui yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tidak perlu dipertanyakan aturan Tuhan kepada kita kok kayak begini ya. Misalnya begini, mengapa hubungan seks hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah? Mengapa kucing, anjing, monyet, semua binatang boleh berganti pasangan, kita nggak boleh berganti-ganti pasangan? Nah, ini aturannya Tuhan. Terus aturan yang lainnya, mengapa kita tidak boleh menjadi pasangan homo dan lesbi? Mengapa harus berlainan jenis? Ya, bukankah orang yang menikah dengan sesama jenis ya menikah sama-sama dengan manusia? Gitu. Kenapa kita nggak boleh? Nah, itu aturannya Tuhan. Mengapa hanya boleh menikah satu laki-laki dengan satu wanita? Mengapa tidak boleh poligami atau poliandri? Kalau di agama lain boleh, ya, tapi di hadapan Tuhan tidak boleh. Ya, mengapa tidak boleh sakit hati atau membenci orang lain? Mengapa hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata itu tidak berlaku pada orang perjanjian baru? Karena Tuhan mau kita memiliki hati yang suci seperti Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jangan menginginkan sesuatu yang dasarnya hanya membuat kita puas. Kita perlu bertanya, apakah setelah semua tercapai, apa yang kita minta, apa yang kita doakan, apakah kita masih bisa menghormati Allah? Apakah kita masih sanggup tunduk kepada tatanannya Allah? Bahkan yang tampak rohani pun belum tentu dalam perkenanan Tuhan. Misalnya, Anda berdoa minta diberi suara yang bagus untuk bisa menjadi worship leader, pemimpin pujian yang baik. Lantas setelah menjadi worship leader, menjadi pemimpin pujian yang terkenal, untuk siapa pujian dari jemaat itu nanti? Apakah Anda siap tahan menerima pujian
ya sanjungan dari banyak orang. Terus yang lainnya, misalnya Anda minta karunia kesembuhan. Siapkah Anda menerima pemujaan dari banyak orang ketika orang menganggap Anda setengah dewa? Nah, saudara, jangan buru-buru bangga dengan karunia-karunia roh. Jangan bangga dengan talenta-talenta yang menonjol. Jangan bangga dengan kekuasaan baik di dunia sekular maupun di dunia rohani. Semuanya itu tidak ada artinya jika hidupmu tidak nampak indah dan berkenan di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang saya juga heran kenapa ada orang-orang yang menuntut orang lain atau jemaatnya atau anak-anak sekolah minggunya bisa berbahasa roh. Bahkan ada satu gereja yang mengajari orang lain, jemaatnya ataupun murid-muridnya itu berbahasa roh. Emangnya bahasa Inggris atau bahasa Cina bisa dipelajarin di perguruan tinggi, ya. Terus yang ketiga adalah ingin menikmati kekayaan dunia. Ketika Tuhan dibawa ke atas gunung yang tinggi, beliau dipamerin kekayaan dan kemegahan kerajaan-kerajaan dunia. Mungkin iblis mau menunjukkan kekaisaran Roma, Persia, dan kerajaan Tiongkok pada waktu itu yang sedang jaya-jayanya. Nah, saudara, siapa sih yang tidak suka menjadi raja yang berkuasa atas wilayah yang luas, berkelimpahan hartanya, dikelilingi oleh wanita-wanita yang cantik yang siap jadi selir-selirnya? Peristiwa ini menggambarkan bahwa iblis sangat ahli merangsang keinginan mata manusia dengan menampilkan semua sesuatu yang sepertinya menarik, sepertinya merupakan yang terbaik yang ada di dunia ini. Nah, saudara, tidak mudah seseorang itu bertarak dari keinginan mata. Misal, seorang pria yang mempunyai hati playboy akan sulit bertarak terhadap wanita-wanita cantik. Dan godaannya pasti akan didatangi wanita-wanita cantik. Ada seorang pesepak bola yang terkenal ya di dunia ini. Duitnya itu miliaran dan otomatis itu jadi magnet bagi wanita-wanita cantik. Dan banyak wanita cantik datang kepada dia dan dia bisa memanfaatkan. Seorang yang serakah atau cinta uang akan sulit bertarak terhadap kelimpahan harta. Pasti dia akan dijojong dengan kesempatan untuk mendapatkan kekayaan, kesuksesan, keberhasilan bisnis, dan sebagainya. Tidak peduli pendeta atau bukan, pria atau wanita, tua atau muda, iblis sangat ahli menjatuhkan manusia dalam bidang ini. Matius pasal 4 yang ayat ke-9 dikatakan, dan berkata kepadanya, semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau tersungkur dan menyembahku. Ya, iblis menawarkan, semuanya ini kuberikan kepadamu, asal kamu mau menyembah aku. Tentu iblis tidak memberikan semua keinginan mata tadi itu secara gratisan. Ada syarat, ada tumbal yang harus dibayar oleh orang yang mendapatkannya. Yesus diberikan syarat yang sederhana, menyembah kepada dia. Perkataan iblis ini seperti mendeklarasikan suatu pernyataan bahwa dengan cinta akan harta dunia sama dengan menyembah iblis. Cinta kepada uang, cinta kepada kesenangan dunia itu sama dengan menyembah iblis. Itu sebabnya Tuhan berkata bahwa orang kaya itu sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Matius pasal 19 ayat 23-24 saya bacakan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu, sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku mengatakan kepadamu bahwa lebih mudah bagi seekor unta untuk melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, lebih mudah masuk ke dalam lubang jarum itu adalah pepatah umum bagi orang Yahudi untuk menunjukkan hal yang tidak mungkin atau yang sulit terjadi. Jadi sulit sekali orang kaya yang sudah hatinya itu tercantol kepada harta dunia untuk masuk di dalam kerajaan surga. Kenapa? Mengikuti Tuhan Yesus itu akan menjadi sangat tidak menarik dalam hidupnya. Mengapa ada orang-orang kaya yang sepertinya selalu dipersalahkan, selalu dianggap tidak memenuhi syaratnya Tuhan? Karena naluri manusia itu adalah naluri dosa, naluri berdosa. Ketika ia memiliki segala sesuatunya, ketika dia memiliki semuanya, ia bisa menjadi lupa diri. Seakan-akan ia bisa mengatur semuanya, termasuk mengatur Tuhan. Ketika dia memiliki kekuasaan, karena memiliki banyak uang ya, ia bisa mengendalikan orang lain dan menggunakan semua cara termasuk melegalkan kejahatan untuk mencapai tujuannya. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 dalam terjemahan AYT, sebab cinta akan uang adalah akar dari segala macam kejahatan.
Orang-orang yang memburu uang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri sendiri dengan berbagai duka cita. Kenapa dikatakan di sini menyiksa diri sendiri dengan berbagai duka cita? Karena dia nggak mempunyai lagi kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Karena dia tidak memiliki kesempatan untuk memikirkan kehendak Allah. Yang dia pikirkan adalah hawa nafsunya sendiri. Yang dipikirkan adalah ambisinya sendiri. Dan itu sebetulnya adalah duka cita. Karena ujung dari semuanya itu adalah maut. Dan ketika ia berada pada suatu titik jenuh yang maksimal, dia mengalami stres, dia penuh dengan sakit penyakit, hidupnya terasa kosong, letih. Nah, itu adalah duka cita. Jadi persoalannya adalah bukan soal kaya atau miskin, tetapi cara pandang orang terhadap harta kekayaan dan bagaimana ia mengelolanya. Saudara, orang miskin bisa terjebak seperti itu ya, ketika ia hanya memikirkan bahwa kekayaan itulah yang satu-satunya harus dikejar. Ya, kenikmatan dunia itulah yang harus satu-satunya dikejar. Nah, sebetulnya dengan dia berpikir seperti itu, baik orang miskin, orang kaya, itu tidak ada bedanya. Semuanya di hadapan Tuhan minus. Cara pandang yang tepat adalah semua harta adalah milik Tuhan dan dipinjamkan kepada kita untuk kita kelola dan kita kembangkan untuk kepentingan Tuhan. Pada waktunya kelak, ya pada waktunya Tuhan, semuanya itu harus dikembalikan kepada Tuhan. Kita hanya diberi hak untuk hak pakai sementara. Kita hanya dijadikan bendaharanya Tuhan untuk mengelola, mengatur cash flow-nya Tuhan di muka bumi. Nah, apakah ada orang kaya yang punya cara berpikir yang benar? Saya bertemu dengan beberapa orang kaya yang bijaksana yang tahu mengelola kekayaannya untuk pekerjaan Tuhan. Walaupun jumlah orang yang mempunyai pikiran seperti itu memang sangat sedikit. Sehingga benar apa yang difirmankan Tuhan di dalam Matius pasal 19 ayat 23 itu tergenapi. Ya, sukar sekali orang kaya masuk di dalam surga. Kenapa? Karena manusia memang tidak tahan terhadap kekayaan dan kenyamanan dunia. Saya bisa mengerti mengapa gereja mula-mula itu berbeda dari perkembangan agama-agama dunia lainnya. Jika agama-agama dunia memperbolehkan penyebarannya itu dengan kekuatan politik dan militer, dengan peperangan, pembunuhan, perampasan, bahkan genosida. Ya. Tetapi kekristenan awal benar-benar digodok di dalam bara api penderitaan. Tidak ada pemimpin gereja mula-mula yang matinya nyaman dan hidup berkelimpahan atau yang kaya. Sebaliknya semuanya mati dengan mengerikan, dengan kemiskinan. Demikian juga jemaat mula-mula hidup di dalam kemiskinan dan penderitaan dan mereka bahkan mati dibunuh seperti para pemimpinnya. Karena di dalam penderitaan itulah daging manusia tidak diizinkan bangkit. Jawaban Tuhan kepada iblis dalam hal ini juga tegas. Saya bacakan ayat 10 tadi. Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Enyalah iblis, ada tertulis kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepadanya lah saja kamu beribadah." Ada perintah enyalah. Artinya apa? Pengusiran. Tidak ada kompromi dengan ide-ide busuk iblis. Tidak ada kompromi dengan pikiran si jahat. Tuhan mengajarkan jangan membuka peluang kompromi untuk menikmati kenyamanan dunia. Jangan bertoleransi dengan pikiran duniawi. Jangan berpikir bahwa engkau bisa bermalas-malasan di dunia ini, meninggalkan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan hanya sekedar menikmati berkat saja. Nah, ini ada sebuah pertanyaan yang bagus sehubungan dengan jawaban Tuhan Yesus di Matius pasal 4 ayat 10 tadi. Enyalah iblis, ada tertulis kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepadanya saja kamu beribadah. Ada seorang yang bukan Kristen bertanya, lah kok Yesus tidak berkata, kamu harus menyembah aku, Tuhanmu? Kok Yesus berkata, sembah Tuhan Allahmu, kepadanya saja kamu beribadah. Jadi ada orang ketiga. Lantas orang itu bertanya, berarti Yesus bukan Tuhan dong, sebab iblis disuruh menyembah kepada Allah yang lain. Bagi orang yang mau mencari gara-gara sepertinya pertanyaan ini sebuah jebakan Batman yang jitu. Saya kira orang Kristen yang abal-abal pun pasti akan hanyut dalam jebakan tersebut. Nah, saya akan jawab bahwa jawaban Tuhan Yesus kepada iblis itu merupakan satu, tatanan yang harus dipatuhi oleh setiap makhluk ciptaan, bahwa semua ciptaan harus menyembah kepada Sang Pencipta. Jadi kalau dia, si iblis tadi, menuntut dirinya disembah, itu adalah kekeliruan yang besar. Salah besar, dia nggak mempunyai hak untuk disembah. Dalam hal ini Tuhan Yesus tidak sedang mempersoalkan siapa Sang Pencipta. Yang Tuhan persoalkan ialah bahwa ciptaan tidak boleh menuntut dirinya disembah oleh siapapun. Nah, iblis itu kan tidak tahu bahwa Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia.
Makanya di Matius pasal 4 dia berani mencobai Yesus. Dia pikir Yesus itu seperti manusia yang lainnya. Nah, Tuhan ingin menegaskan siapapun tidak boleh dipuja oleh ciptaan yang lainnya. Tuhan mengajari kita supaya sesulit apapun orientasi hidup kita harus hanya tertuju kepada Tuhan. Saya kira khotbah yang seperti ini itu sulit diterima oleh banyak dari Anda yang sudah terlanjur dimanjakan dengan kenikmatan dunia. Kebanyakan dari Anda hanya mencari pengkhotbah yang mau menyenangkan telinga. Karena apa yang disukai telinga itulah yang disukai daging Anda. Dan beberapa dari Anda sudah pada taraf di point of no return, artinya sulit untuk dirubah. Ya, sulit untuk dirubah karakter. Ya, Anda sudah tidak bisa kembali kepada jalan Tuhan, kepada yang diingini oleh Tuhan. Dan ini bahaya sekali kalau Anda tidak mau diubah, kalau Anda tidak mau dinasihatin oleh firman Tuhan, oleh nasihat yang benar. Nah, beruntunglah saya tidak lagi tertarik menyenangkan telinga orang. Sehingga ketika Anda menolak khotbah ini pun dan tidak mau mendengarkan pun, saya tidak mendapat masalah. Tugas saya hanya mengingatkan Anda pada tuntutan Tuhan. Anda harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepadanya saja Anda beribadah. Itu tadi yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, soal beribadah, saya mengingatkan sekali lagi bahwa Tuhan membenci orang-orang yang bersikap munafik atau suka berpura-pura, hidup di dalam topeng, hanya kelihatan baik di depan orang, tetapi mengalami kebusukan di dalam hatinya. Tuhan menggambarkan dengan sangat sarkasme orang-orang yang seperti ini seperti kuburan yang nisanya itu dilabur putih, tapi di dalamnya itu hanya kotoran, hanya bangkai busuk. Nah, kita jangan menjadi orang yang seperti itu, ya, memelihara kebusukan di dalam hati kita. Terus yang kedua, Allah tidak suka dengan orang-orang yang suka bermain-main dengan kekudusan Allah atau yang memandang remeh kepada kekudusan. Sehingga orang-orang tersebut tuh mudah bertoleransi dengan dosa, mudah jatuh bangun. Terus yang ketiga, Allah tidak suka dengan orang-orang yang tidak menjaga hatinya dan pikirannya, semaunya sendiri. Dan ini nanti bisa kebablasan seperti Lucifer, seperti iblis di Yesaya 14. Maka di dalam Matius pasal 15, Tuhan itu benar-benar menyatakan rasa muak kepada orang-orang jenis ini. Ya, 3 jenis tadi. Saya bacakan Matius pasal 15 ayat 8-11. Bangsa ini menghormati aku dengan mulut mereka, tetapi hati mereka jauh daripadaku. Dan sia-sia mereka menyembah aku dengan mengajarkan perintah-perintah manusia. Dan Yesus memanggil orang banyak dan berkata, dengar dan pahamilah, bukan apa yang masuk di dalam mulut yang menajiskan orang, tetapi apa yang keluar dari mulutnya, inilah yang menajiskan orang. Bapak Ibu, jelas Tuhan itu menilai hati. Jadi bukan karena kita makan sesuatu yang diharamkan kemudian kita menjadi najis, tetapi apa yang keluar dari hati ini, yang terdengar dari mulut kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, itulah yang menajiskan orang. Sejauh ini kita telah belajar banyak tentang apa yang membuat Allah berkenan, apa yang berkenan kepada Bapa. Tuhan mengingatkan kita supaya kita harus tepat di mana menyimpan harta yang sesungguhnya. Tuhan mau kita tidak menyimpan harta kita hanya untuk perkara-perkara duniawi. Jika seseorang menyimpan hartanya di dunia ini, baik harta dalam arti materi seperti uang, perhiasan, barang-barang berharga, atau juga berbicara tentang kecantikan, jabatan, kekuasaan, ketenaran, atau harta-harta yang tidak nyata seperti kebiasaan buruk. Orang menyimpan kebiasaan buruk itu sebetulnya harta loh. Ya, seperti kebiasaan suka gosip, suka ngomongin orang, pemboros, suka belanja hal yang tidak perlu, pemabuk, pejudi, pejina, pencuri, penipu, suka omong besar, suka berselisih, suka mengumpat dengan kata-kata yang kotor dan kasar kepada orang lain, kepada suami, kepada istri, kepada anak. Harta yang tidak nyata tadi juga bicara tentang karakter yang buruk, misalnya karakternya egois, mementingkan diri sendiri, nggak peduli orang lain. Yang pemarah, ya orangnya yang kurang ajar, tidak tahu malu, tidak tahu berterima kasih, ini karakter-karakter yang buruk. Atau pikiran-pikiran yang buruk, misalnya dendam, kebencian, iri hati, kesombongan. Nah, orang-orang seperti ini akan mengalami kesulitan mendekati hati Tuhan. Ia akan kesulitan mengerti kehendak Bapa. Karena harta-harta itu sebetulnya muntahan dari roh jahat. Dan orang Kristen yang tidak waspada itu menelannya karena berpikir itu adalah kue yang lezat kayak brownies begitu. Ya, Tuhan menasihatkan sebuah firman yang tidak pernah diajarkan oleh pengajar manapun,
di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-20 21. Akan tetapi kumpulkanlah untuk dirimu sendiri harta di surga, tempat ngengat dan karat tidak merusak dan tempat pencuri tidak membongkar serta mencuri. Karena di tempat hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Firaun Mesir itu menyimpan hartanya, emas, permatanya, dan sebagainya itu bersama dengan kuburannya. Walaupun ditutupi dengan batu yang bertonton seperti piramida itu ya, bertonton, ratusan ton, mungkin ribuan ton, tapi tetap saja ada tangan pencuri yang bisa mendodos dan mengambil emas-emasnya. Jadi gimana pun mereka menyimpan hartanya, bahkan sudah ribuan tahun yang lalu pun masih bisa didodos sama pencuri. Tetapi Tuhan mengendaki kita, simpanlah harta kita di surga. Nah, untuk memahami ajaran ini memang dibutuhkan perjuangan khusus. Butuh pikiran yang benar-benar tulus dan murni. Tingkat pendidikan seseorang akan menentukan sikap atau cara pandang ya terhadap suatu ajaran. Misalnya, sikap seseorang menanggapi himbauan protokol kesehatan dari pemerintah dalam hal menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bagi orang yang tidak berpendidikan atau yang berpendidikan rendah atau yang tinggal di Udik, di kampung yang jauh dari teknologi informatika canggih ya, mereka akan menganggap penerapan PSBB atau jaga jarak, larangan pesta, larangan kumpul-kumpul, keharusan memakai masker itu sebagai suatu sikap lebay, ya, mengada-ada. Nah, itulah sebabnya banyak orang bersikap sembrono. Mereka menolak memakai masker, mereka tetap berjabatan tangan, ya, karena menganggap kalau mereka pakai masker itu merepotkan dan takut dibilangi lebay. Tetapi berbeda dengan putri saya yang adalah seorang dokter, dididik tentang bahayanya virus COVID-19 dan melihat betapa menderitanya para pasien yang terkena COVID-19 tadi, betapa susahnya orang-orang yang sesek nafas karena paru-parunya ini dipenuhi dengan cairan yang membanjiri paru-parunya sehingga susah bernapas, dan pasien-pasien ini harus diisolasi sehingga mereka kesepian. Maka ia selalu memakai pakaian pelindung level 3. Walaupun tidak nyaman, ya tetapi dia mau melakukannya, dia mau memakainya. Karena ia tidak hanya memikirkan keselamatan dirinya, tetapi juga keselamatan keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Ini sama dengan pengendara motor ya, atau pekerja bangunan di proyek-proyek yang berbahaya, yang tinggi misalnya. Seringkali saya menemukan orang-orang yang sulit diedukasi tentang pentingnya memakai helm. Awalnya orang tidak mau memakai helm karena berbagai alasan, misalnya rasanya berat di kepala atau risih kayak atau apa yang lainnya gitu. Atau cuma saya cuma jalan sebentar ke sana kok, nggak ada resikonya gitu ya. Mereka tidak pernah berpikir tentang resiko yang kemungkinan dihadapi. Padahal sudah banyak orang-orang yang jadi korban kecelakaan lalu lintas ketika dia nggak pakai helm, jatuh dan kepalanya pecah. Berakibat fatal kan? Karena tidak ada yang melindungi kepala mereka dengan helm yang baik. Nah, pendidikan atau edukasi terus-menerus dan daya tangkap seseorang memang akhirnya yang menentukan tanggapan mereka terhadap potensi bahaya di depan. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau saudara dididik firman Tuhan terus-menerus dan hati saudara terbuka, saudara akan bisa melihat jika engkau tidak hidup di dalam firman Tuhan, engkau akan bertemu dengan bahaya. Saudara, disinilah free will itu mengambil peran, atau kehendak bebas itu mengambil peran. Karena jika Anda tidak punya kebijaksanaan ilahi, Anda pasti akan salah mengambil pengertian, lalu salah mengambil keputusan. Dalam melihat kekekalan pun sangat tergantung kepada faktor-faktor tersebut. Faktor kecerdasan ilahi Anda maupun faktor apakah Anda terdidik dengan baik oleh firman Tuhan atau tidak. Jika ia terus terdidik oleh firman Tuhan, terdidik oleh kebenaran, akan timbul rasa gentar kepada Tuhan seperti di dalam 1 Petrus 1 ayat 17. Ia mudah peka dan ia cepat menanggapi didikan tersebut. Tetapi jika orang itu orang bebal, maka berlaku Ibrani 5 ayat 11 sampai 13. Ada banyak yang dapat dikatakan tentang hal ini, akan tetapi sulit untuk menjelaskannya karena kamu sudah menjadi lamban untuk mendengar. Sebab sekalipun saat ini kamu seharusnya sudah menjadi pengajar, tetapi ternyata kamu masih membutuhkan seseorang untuk mengajarimu lagi tentang prinsip-prinsip dasar mengenai firman Allah. Kamu masih membutuhkan susu.
Sebab orang yang hidup dari susu adalah orang yang belum berpengalaman dalam memahami ajaran tentang kebenaran. Ia masih bayi. Bapak Ibu, saya potong. Kamu sudah menjadi lamban untuk mendengar. Lamban untuk mendengar ini artinya orang yang sulit dibuat mengerti. Sehingga apa? Kelakuan intelektualnya itu seperti kayak bayi-bayi. Ya, nah di sini bicara tentang intelektual rohani. Ya, itu seperti bayi-bayi rohani. Mungkin dia cerdas, mungkin dia sarjana, mungkin dia S2 dan seterusnya, tapi daya tangkapnya seperti kayak orang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Nah, apa itu susu? Susu adalah ajaran firman yang sederhana. Ya, misalnya apa? Tuhan itu baik. Tuhan itu yang mendatangkan berkat. Tuhan itu siap menolong. Pengajaran-pengajaran yang seputar berkat, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, pengkabulan doa, itu adalah pengajaran-pengajaran susu. Tidak salah untuk diajarkan kepada orang-orang yang baru bertobat. Tidak salah ketika orang baru datang kepada Tuhan Yesus, mereka diperkenalkan kepada keajaiban Tuhan. Karena orang yang hanya dididik untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, itu bukan apa yang Bapa inginkan. Orang-orang seperti ini biasanya sulit mengerti atau sulit mau menerima tanggung jawab sebagai utusan Kristus. Maka orang-orang jenis ini sulit diajak melaksanakan amanat aku. Orang-orang yang tetap kanak-kanak rohani walaupun sudah bertahun-tahun menjadi Kristen itu maunya enaknya aja, tidak bisa menderita sedikit pun. Terus biasanya tidak tahan uji, mudah jatuh di dalam dosa, jatuh dalam muntahan dan kubangan lama, ya. Kesetiaannya biasanya rendah. Terbukti ketika ada orang yang tidak lagi mendapat berkat, ya tidak lagi mendapat pertolongan, tidak lagi mendapat kenikmatan dunia, mereka akan lari dan menghujat. Atau mereka akan menjadi seperti kutu loncat. Ya, kenapa ada banyak orang Kristen tuh suka pindah-pindah gereja kayak kutu loncat. Ya, sedikit selek dengan sesama anggota gereja, lompat sana, di sana dia akan selek lagi dengan pendeta, dia lompat sini dan seterusnya, nggak bisa bertumbuh akhirnya. Nah, bentuk-bentuk pengajaran susu tadi adalah mulai dari lagu-lagu yang bertopikkan Allah akan menolong dari segala persoalan. Allah akan memberikan segala sesuatu yang ku minta. Nah, itu benar-benar lagu yang sangat childish, sangat kekanak-kanakan. Khotbah yang bertopikkan Allah itu baik, Bapa yang siap menolong, keselamatan sudah ditentukan sebelum orang yang lahir. Ya, keselamatan sudah dipatenkan, ya sekali selamat pasti selamat. Tuhan sudah mengerjakan semuanya, kita tidak perlu bersusah payah menjalani hidup ini. Orang yang sudah mendapat karunia-karunia roh atau sesuatu yang luar biasa secara supranatural itu sudah mencapai level tertinggi. Nah, khotbah-khotbah seperti ini hanya membuat orang hanya menjadi kanak-kanak rohani atau bayi-bayi rohani. Ajaran susu rohani ini sebetulnya kontraproduktif dengan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan bertitik tolakkan kepada melakukan kehendak Bapa. Tetapi orang yang hanya menyenangi susu-susu rohani ini, dia akan tinggal sebagai kanak-kanak yang akan menolak melakukan kehendak Bapa. Karena dalam otaknya hanya maunya sendiri, dirinya dipuaskan. Ini bukan masalah enak atau tidak enak, juga bukan masalah selera kita, bukan soal pemuasan kebutuhan daging kita. Bapak Ibu kita hidup ini menghadapi satu tugas untuk melakukan kehendak Bapa. Tidak ada toleransi. Masa kanak-kanakmu harus segera engkau akhiri dan engkau harus beranjak kepada kedewasaan rohani. Itulah sebabnya gereja Reform Injili menitik beratkan ibadahnya itu pada pengajaran firman. Sedangkan gereja-gereja lama itu mengutamakan liturgi sebagai pusat dalam ibadah. Anda harus sadar bahwa Tuhan Yesus selama 3,5 tahun tidak menetapkan liturgi, tidak menyusun syahadat-syahadat atau doa-doa yang dihafal lalu diperkatakan berulang-ulang atau suatu tata cara ibadah tertentu. Saudara perhatiin, dari 4 Injil, kemanapun Tuhan pergi, hanya ada satu hal yang beliau lakukan, yaitu mengajar dan mengajar. Liturgi memang perlu untuk menggairahkan suasana ibadah di suatu gereja. Tetapi jika Anda datang ke gereja hanya karena senang ngumpul-ngumpul, atau hanya sekedar mau nyanyi, cingkrak-cingkrak, maka Anda tidak lebih seperti kayak penonton konser-konser grup band. Anda tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa, apalagi ketika Anda menolak pengajaran, karakter Anda tidak mau berubah, cita rasa, cara berpikir, prioritas, perhatian Anda tidak mau berubah.
Bahkan saya berani berkata bahwa Anda yang menolak berubah, bahkan pintu sorga pun tidak akan Anda capai nanti. Buru-buru untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Maka kembali ke Matius pasal 40, beribadalah dengan sungguh-sungguh dengan cara yang berkenan kepada Allah. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Beribadah menurut cara yang berkenan kepadanya itu adalah melayani dengan cara yang menyenangkan, yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, tidak salah saudara berdoa, Tuhan tolong saya. Tidak salah saudara berdoa, Tuhan aku membutuhkan ini itu. Tidak salah engkau berdoa, Tuhan aku membutuhkan kesembuhan. Tetapi itu bukan yang paling utama. Toh semua yang dibutuhkan tadi itu akan ditinggal di dunia ini ketika engkau mati. Yang engkau harus lakukan adalah engkau harus mengejar sampai kepada kedewasaan rohani. Supaya Tuhan bisa pakai engkau menjadi alatnya di tangannya yang mulia. Sangat indah jika engkau dipakai menjadi alat Tuhan. Engkau mungkin tidak harus jadi penginjil yang pergi ke daerah-daerah. Tidak perlu harus menjadi pengkhotbah seperti saya. Tidak perlu harus bisa mengajar. Saudara bisa berdoa di tempatmu berada. Berdoa untuk orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Saudara mungkin seorang pebisnis dan tidak bisa berkhotbah. Tidak masalah, engkau bisa menggunakan bisnismu untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Keuntunganmu itu dipakai untuk menjadi alat pelebaran kerajaan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin saudara hanya sebagai ibu rumah tangga yang sederhana, tidak berpendidikan tinggi. Nggak masalah. Engkau mendidik anak-anakmu dalam takut akan Tuhan dan tongkat estafet itu diberikan kepada anakmu untuk melayani Tuhan dan anakmu dipakai menjadi alat Tuhan. Engkau mungkin tidak punya apa-apa, engkau mungkin tidak memiliki pengetahuan Alkitab, engkau mungkin tidak memiliki kemampuan berbicara, tidak apa-apa. Engkau memberikan senyummu, keramah tamahanmu kepada orang lain. Dan orang sejuk melihat wajahmu yang penuh dengan damai. Orang tertarik kepada imanmu dan itu sudah melayani Tuhan. Engkau memiliki kerajinan, engkau membersihkan gereja walaupun tidak ada yang menyuruhnya, engkau mengepel lantai gereja, engkau membersihkan bangku dan sebagainya, engkau mengangkat kursi, karena hanya itu kemampuanmu, engkau bukan orang yang cerdas, nggak punya talenta macam-macam, hanya bisa angkat-angkat, hanya bisa ngepel, nyapu. Itu lakukan dengan tulus, itu melayani Tuhan yang menyenangkan Tuhan jika dilakukan dengan murni. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati untuk orang-orang yang mau sungguh-sungguh menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Amin.